Christian El Loco Gonzalez, yang menjadi legenda timnas Indonesia, sekaligus pemain naturalisasi timnas, akhirnya buka suara soal naturalisasi di Indonesia. Dalam sebuah podcast bersama si Today News, pemain 45 tahun tersebut mengungkapkan perjuangannya untuk bisa mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, agar dapat bermain untuk timnas Indonesia. Pemain yang sekarang bermain untuk Rans Cilegon itu mengatakan, aturan saat itu kan, harus menetap di Indonesia dan tidak boleh pulang kemanapun. Dan waktu itu dalam waktu 5 tahun banyak musibah untuk keluarga saya. Adik saya meninggal, kakak saya dibunuh, dan papa saya juga meninggal dan saya juga gak boleh pulang. Ungkap Gonzalez tentang cerita perjuangannya untuk dapat dinaturalisasi. Kemudian ditanya kembali oleh Bung Valen, mengapa kamu sebegitunya ingin membela dan menjadi pemain Indonesia? Kemudian Gonzalez dengan lantang menjawab, karena saya mau merasa, bagaimana memakai kostum merah putih Indonesia, dan main untuk negara Indonesia. Dari pernyataan tersebut, wajar saja, jika Gonzalez merupakan naturalisasi paling sukses yang pernah dilakukan oleh Republik Indonesia. Pencetak gol terbanyak Liga 1 ini juga membocorkan, mengapa striker lokal seringkali gagal bersaing di klub, sehingga stok striker lokal untuk timnas kian meredup. Ia menyinggung, adanya pemain asing bukan sebagai alasan untuk para pemain lokal menjadi redup. Ia melanjutkan, saya punya pengalaman, pelatih selalu kasih kesempatan untuk pemain lokal. Cuma mereka, kalau pelatih nanti kasih kesempatan, mereka gak mau ambil itu kesempatan. Kan ada pemain main 90 menit. Tapi dia tidak buktikan untuk pelatih di lapangan. Nanti pas diganti, mereka marah, emosi, dan bilang saya gak main lagi. Karena saya lihat sendiri, pelatih berbicara dengan kita, nanti pas sampai di lapangan malah tidak sama. Itulah yang membuat tidak bisa jadi pemain inti dan harus jadi cadangan. Kalau ada kesempatan, harus ambil. Sampai mati-matian, kalau itu posisi saya. Dan ia juga memberikan tamparan keras terhadap karakter para striker lokal yang pernah ia temui dalam karir sepak bolanya. Ketika mereka dapat kesempatan, misalnya main dan cetak gol, nanti gak bisa masuk dari pintu itu si pemain. Seperti merasa sombong, sudah puas, dan pertandingan berikutnya malah gak bisa apa-apa. Itulah masalah pemain, yaitu cepat puas. Maka dari itu, sangat tak mengherankan jika Shin Tae-yong mengatakan, jika para pemain tidak memiliki keinginan dan tekad berjuang sampai siap berkorban seperti pemain Vietnam. Karena itu, saya menyingkirkan hampir seluruh pemain dan menggantinya dengan pemain baru yang usianya lebih muda, kata Shin Tae-yong saat tampil di podcast media Vietnam, Zing News. Dan itu juga dipertegas kembali oleh mantan asisten Shin Tae-yong, yang saat ini menjadi asisten pelatih Vietnam, yaitu Gong Oh Kyun. Ia mengatakan, saya memiliki waktu yang singkat menangani pemain muda Indonesia. Kesan pertama yang saya dapati, pemain agak jauh, susah didekati dan kurang ramah. Di sesi latihan pun, pemain Indonesia kesulitan untuk beradaptasi. Pemain timnas Indonesia tidak memiliki semangat yang cukup baik. Semua berbeda ketika saya pindah ke Vietnam. Saya melihat pemain Vietnam lebih memiliki tekad, bekerja keras dan menunjukkan sikap progresif seperti pemain Korea. Itu yang membuat saya bersemangat, tutup Gong Oh Kyun. Melihat pernyataan Gonzalez dan mantan asisten Shin Tae-yong membuat kita sadar, inilah masalah besar yang telah menggerogoti timnas kita sejak lama. Maka PR besar Shin Tae-yong di timnas adalah untuk membentuk pola pikir dan mental pemain sehingga dapat bertanding seperti seorang pejuang.